Salam God Lovers, mari terus andalkan Tuhan dalam hidup kita. Berjalanlah bersama Tuhan, Dia akan memberikan kekuatan yang baru dalam hidup kita. Oh Tuhan, Kau layak disembah. Ku daki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkahku. Haleluya, sebab Kau layak disembah, layak ditinggikan Tuhan. Glory bagimu, Kau layak diagungkan. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkahku. Shalom God's Lovers, bertemu kembali dalam program Words from Heaven bersama saya Pastor Rego Lewi, dan hari ini saya akan bicara di seri terakhir dari mengelola berkat, yaitu hidup sebagai pengelola. Saudara, saya sudah 4 sesi saya bicara tentang menjadi pengelola yang baik, mengelola berkat yang Tuhan berikan dengan baik. Itu semua karena saya belajar dari satu hal, bahwa saudara itu sebenarnya sudah diberkati, dan hanya karena saudara tidak menyadarinya, tidak berarti berkat itu tidak ada. Mungkin kita yang harus tahu diri. Begitu banyak orang Kristen di dunia ini sebenarnya bukannya kurang rohani, hanya kurang tahu diri, kurang ngaca, kurang refleksi diri, dan menyikapi berkat yang Tuhan sudah berikan sama mereka. Saya berdoa supaya saudara yang menonton ini menjadi orang-orang paling tahu diri, bisa memposisikan diri lebih tinggi, tidak posisikan diri terlalu tinggi, tapi juga tidak memposisikan diri terlalu rendah. Tidak memposisikan diri seolah-olah kita nggak punya apa-apa, pecundang dan bukan siapa-siapa. Karena bukan itu yang Tuhan mau. Tapi juga tidak memposisikan diri terlalu tinggi, seakan-akan kita yang Tuhan dan sebagainya. Izinkan saya bicara terakhir, dari 4 sesi yang saya sudah bagikan, izinkan saya mengkonklusi 4 arti mengelola berkat. Itu nomor 1, Tuhan pemilik, saya pengelola. Kedua, pengelola harus satu tim dengan pemilik. Ketiga, apa yang dititipkan harus saya buat jadi lebih baik. Keempat, apa yang dipercayakan bisa saja diambil. Saya harus berbesar hati. Kuncinya di firman Tuhan bilang, kita ini pengelola, Tuhan itu pemilik. Dia kepala, kita yang ekor. Kenapa seperti itu? Ya memang desainnya seperti itu, dan hiduplah sesuai desainmu. Karena gini saudara, yang kepala harus jadi kepala, yang ekor harus jadi ekor. Akan ada masalah saat ekor jadi kepala, yang kepala jadi ekor. Selama beberapa bulan ini saya sedang menderita karena saya baru didiagnosa ada satu penyakit yang saya harus alami dan saya harus hidupi seumur hidup saya, yang bernama gastroesophagus reflux disease, atau anak zaman sekarang sebutannya GERD. GERD ini masalah. Kenapa? Karena asam lambung harusnya ada di lambung saya naik sampai ke kerongkongan saya. Karena asam lambung tidak ada tempat yang seharusnya, sehingga menyebabkan ada korosi dan distorsi di badan saya. Itu sumber penyakit saya, saudara.
Itu yang terjadi kalau misalnya yang harusnya di bawah nggak tahu diri naik ke atas. Dan kenapa hidup saudara penuh distorsi, penuh masalah? Mungkin karena saudara seperti asam lambung. Saudara harusnya di bawah, tapi lu mau naik jadi ke atas. Lu itu pengikut, Anda itu hamba, tapi maunya jadi Tuhan. Bagi Anda yang pengen jadi Tuhan di hidupmu, gak heran hidupmu susah. Anda kayak asam lambung. Mau harusnya tempatmu di lambung, tapi naik. Bertobatlah, taruhlah dirimu di tempat yang tepat. Dan saya percaya bahwa kamu akan bisa berbuat lebih baik dengan Tuhan. Kedua, pengelola harus satu tim dan satu visi dan pemilik. Saudara harus tahu bahwa dalam satu perusahaan, ada namanya owner, ada namanya manager. Manager bergerak sesuai kepentingan owner, bukan owner bergerak karena kepentingan manager. Saudara bisa lihat bahwa manager ini ada untuk ownernya. Jadi begitu banyak perusahaan hancur karena owner dan manajer bentrokan, saudara. Ini yang jadi masalah. Maka dari itu jangan sampai kita seperti itu. Saudara itu manajer dari semua yang Tuhan berikan. Tuhan ownernya. Saudara satu tim dengan dia. Saudara harus cari kehendak Tuhan yang lebih dalam. Dan ketiga, apa yang dititipkan harus saya buat jadi lebih baik. Kejadian 2:15 mengatakan bahwa Tuhan taruh Adam di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudara bisa lihat bahwa taman itu sudah yang terbaik. Tapi Tuhan suruh Adam bilang, saya sudah bikin yang terbaik. Kamu buat ini jadi lebih baik lagi. Ini sesuatu yang powerful dan luar biasa. Tuhan yang ciptaannya begitu sempurna, minta Adam bikin itu jadi lebih baik, saudara. Dan di sini saudara perlu menyadari bahwa ini juga kepercayaan dari Tuhan. Makanya seseorang sukses di dalam manajer, kalau misalnya apa yang tadi berantakan, begitu dia di situ, jadi lebih baik. Saudara tidak dipanggil untuk membangun status quo, tapi saudara dipanggil untuk mengubah keadaan, jadi lebih baik. Yang tadi 5 talenta jadi 10, yang tadi 2 jadi 4, dan harusnya jadi tadi 1 jadi 2. Saudara lihat, isunya bukan soal angkanya, tapi soal progres ya. Saudara bisa lihat bahwa Tuhan tuh gak peduli apakah talenta itu naiknya jadi 5 atau naiknya jadi 2. Karena yang bagi Tuhan yang penting adalah yang baik yang sudah diberikan, kita buat jadi lebih baik lagi. Jadi setia dan status quo itu berbeda. Saudara duduk di bangku yang sama, di tempat yang sama 30 tahun di gereja, pakai baju yang sama sampai ke gereja, tidak menjadikan saudara setia. Itu menjadikan saudara stagnan. Setia itu artinya apa yang Tuhan sudah titipkan, kita buat jadi lebih baik. Potensi yang Tuhan titipkan, kita buat jadi skill. Apa yang Tuhan titipkan, uang yang Tuhan titipkan, dibuat jadi lebih besar. Perempuan atau laki-laki yang Tuhan titipkan di hidup saudara, saudara buat jadi lebih bahagia, lebih luar biasa, lebih bersinar lagi. Itulah stewardship. Dan keempat, apa yang dipercayakan bisa saja diambil. Saya harus berbesar hati. Ini sering sekali terjadi di perusahaan dan di gereja. Di perusahaan ada orang-orang gak mau lepas posisinya. Padahal sebenarnya saudara itu bukan posisinya. Itu milik pemiliknya. Pemilik berhak untuk depa kita. Dan kita yang harus siap. Di gereja juga sama. Kayaknya tuh kalau udah jadi koordinator tuh kayak bangga banget. Seakan-akan itu posisinya dia. Seakan-akan itu identitasnya dia. Padahal enggak, saudara. Apa yang dititipkan sama kita bisa aja diambil lagi. Dan saudara tidak boleh tersinggung karena itu bukan milik kita. I am an executive pastor di gereja saya. Kami lagi bertumbuh besar. Tapi saya dari dulu sampai sekarang saya siap kalau suatu saat gembala saya bilang, Pastor L, you are no longer the executive pastor of this church. Silakan diganti ke tempat lain. Saya harus siap karena ini bukan milik saya. Dan justru pengertian bahwa ini bukan milik saya membuat saya bisa lebih tenang dan bisa mengerjakan tugas saya yang sebaik-baiknya. Karena saya tahu diri. Kunci saudara mau hidup diberkati Tuhan, tahu diri. Itu aja saudara. Saya harap konklusi ini bisa memberikan pengertian jelas bagi saudara. Mari kita berdoa. Kami tahu semua yang kami miliki bukan milik kami, tapi milikmu. Kami akan setia. Selidiki hati kami. Biarlah apapun yang kami kerjakan, silakan kalau kamu ambil, tapi biarlah kami kerjakan terbaik. Thank you, dalam nama Yesus. Amin. Baik God's lovers yang masih diberkati, bisa membagikan link YouTube renungan ini pada saudara, kerabat, dan teman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.